Sehingga harganya naik. Nah, kenapa dolar sedikit di Indonesia? Kemarin kan disebut Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini siklikal saja. Artinya kebetulan saja pada bulan-bulan itu banyak sekali orang perlu dolar. Misalnya karena jatuh tempo bayar utang luar negeri kan pakai dolar, utangnya dulu kan pakai dolar. Jadi bayarnya harus pakai dolar. Nah, kemana Indonesia dapat dolar? Ya cari-cari di pasar dolar, sehingga ya harganya pasti naik begitu. Kemudian harga minyak kan naik karena perang di Iran, sehingga Pertamina kan harus impor BBM, impor minyak mentah. Impornya kan pakai dolar, berarti Pertamina perlu dolar banyak sekali. Nah, kemudian kecil-kecilan, ternyata siaran Piala Dunia nanti TVRI juga harus membeli pakai dolar, harus membeli, bukan bukan dapat gratis, harus membeli. Berarti kan harus beli harus cari dolar, nggak banyak, tapi harus cari dolar. Kemudian masyarakat yang ragu-ragu apakah dolar nanti ini terus naik, ikut-ikutan membeli dolar. Sehingga dolar ini banyak dicari orang, akhirnya ya seperti cabai yang sekarang harganya 80.000, ada yang 90.000, karena kan nggak ada panen cabai. Kemudian semua orang makan tambah pedas, tambah enak, begitu. Nah, ini harusnya bagaimana? Ini karena orang memang perlu dolar banyak pada saat itu yang Gubernur Bank Indonesia mengatakan siklikal itu memang bulan-bulan itu perlu banyak dolar begitu, tapi kan tidak akan selamanya perlu dolar kan kalau sudah bayar utang tahun ini banyak-banyak kan bayar utangnya kan sekali setahun. Nah, berarti kan setelah itu kan nggak perlu banyak dolar lagi. Tapi ternyata kok bukan siklikal begitu. Jadi tesis Gubernur Bank Indonesia ini agak ya keliru, tetapi bisa saja waktu itu dia ngomong siklikal untuk menenangkan masyarakat, bisa saja. Sebenarnya dia tahu ini bukan siklikal, tapi dia harus cari alasan ini musiman Supaya saja iya iya begitu. iya. Nah, supaya masyarakat tidak ikut panik, karena kalau masyarakat panik, nanti masyarakat pada memborong dolar, Iya iya iya. membuat dolar lebih jatuh Naik lagi. lagi begitu. Nah, keraguan-raguan itu yang disebut emosional. Jadi ada faktor teknis, kenapa tidak ada cabai karena tidak ada panen atau panennya gagal. Kenapa tidak ada dolar karena banyak orang yang butuh dolar. Tapi setelah siklus itu hilang atau lewat, kenapa tetap dolar tetap tinggi? Ya mungkin ada faktor emosional. Emosional itu tadi. Ini jangan-jangan Lombok tetap uh, lihat kok di atas itu mendungnya tebal sekali. Mungkin ini akan hujan dan kalau hujan petani nggak bisa tanam Lombok. Kemudian berarti Lombok ini akan langka terus. Wah lebih baik kita simpan Lombok banyak-banyak Iya. di rumah masing-masing karena mungkin ini Lombok akan tetap mahal sehingga karena kok mendungnya kok hujan terus ya. Nah seperti itu. Nah ini bayangan orang juga begitu sehingga nah, bayangan itu bisa datang dari mendung, Iya. bisa datang juga dari ada orang yang sengaja bikin mendung, begitu. Karena Oh. tidak puas oleh keadaan, tidak puas yang disebut iklim itu, yang tidak puas terhadap Oh. iklim, sehingga mendung itu tidak ada sebetulnya, tapi dalam imajinasi mendung itu tebal sekali, begitu. Sehingga orang mengira bahwa ini akan terus hujan dan nanti cabai nggak akan ada terus, akan langka terus. Nah, dulu kan pernah pemerintah impor cabai besar-besaran. Itu sebetulnya untuk menghilangkan mendung itu aja gitu. Karena kan Hmm. sebetulnya nggak makan pedes kan baik saja kan. Baik saja. Iya, betul, 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 betul. Dan pedesnya bisa diganti oleh omelan istri atau apa kan pedes juga. Iya, 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 benar juga. Jadi memang Nah, multifaktor ya, Bah ya sebenarnya. Ini ya ada bisa yang jadi memang teknis, ada yang teknis. non teknis. Yang non Hmm. teknis, Anda psikolog, Anda tahu bahwa itu juga sangat besar pengaruhnya Berpengaruh. kan, Iya, ya begitu. betul, Nah, betul, kalau betul. teknisnya tadi disebut siklikal dan teknis yang lain adalah banyaknya pemodal luar negeri yang dulu membeli saham di Indonesia, menjual saham itu, kemudian membawa dolarnya ke luar negeri, pulang kampung, dolarnya pulang kampung. Jadi ini ada dolar yang dibeli terlalu banyak di dalam negeri, ada dolar yang pulang kampung. Begitu. Nah, dolar yang pulang kampung ini kadang-kadang penyebabnya bukan teknis, tapi kadang-kadang penyebabnya ya itu iklim, iklim begitu.
Tapi teknis juga banyak juga, misalnya begini. Misalnya, Mm, apakah Indonesia kuat ya ekonominya? Kalau kebijakannya seperti ini, apakah kuat ya? Kalau tidak kuat, nanti kan berarti rupiahnya terus melemah. Lebih iya, baik cabut sekarang aja, gitu. iya, Lebih baik iya, iya, memulangkan dolar saya sekarang iya, iya, saja iya, daripada iya, nanti nilainya merosot, begitu. Nah, iya, 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 iya. ini yang disebut iklim tadi, ekosistem iklim, sehingga misalnya begini, kenapa banyak yang menilai apakah Indonesia nanti kuat Iya, ekonominya iya. karena Itu tadi mau saya tanyakan. ya karena Iya, APBN-nya apakah nggak jebol, istilahnya iya, begitu. betul, Nah, betul, betul. nah, mereka menghitung salah satu penyebab APBN jebol nanti adalah MBG, Iya, begitu. iya, Karena iya, MBG menguras terlalu besar APBN, iya. akhirnya uang negara akan terkuras ke sana, sementara uang negara diperlukan juga untuk membangun yang lain-lain. Mm, mm, Nah, karena nggak bisa membangun yang lain-lain, berarti ekonomi nanti terganggu. mm, mm, Begitu mm, mm, kira-kira mm, mm. logikanya. Sehingga ini agak teknis, tapi juga tidak sepenuhnya teknis. Begitu. Karena kan misalnya APBN jebol karena terlalu banyak dipakai daripada hasilnya. Begitu. Mm, Kan bisa mm, ngutang untuk tidak jebol. Begitu. Kan bisa ngutang. mm, Nah, ngutang ini yang dibatasi kan, tidak mm, boleh mm. ngutang melebihi berapa persen dari PDB misalnya. Nah, dan sekarang utangnya itu sudah semakin banyak, sehingga Banyak, semakin iya. sulit mencari utang. Itu juga orang Iya. luar membaca, Indonesia nanti akan semakin sulit Oh, mencari oke. utang. Kalau toh dapat utangan untuk nambal tadi, karena terlalu banyak pengeluaran tadi, dari utangan ini akan terlalu sulit nanti, karena bunganya mahal. Kalau tahu Mm, bisa dapat utangan, bunganya mahal kan biasa kan. Orang kalau butuh uang kan, yang punya uang kan bilang mau aku minjami, tapi kan ya bunganya naik begitu. Nah, bunga yang naik ini juga dinilai sebagai faktor yang akan menyulitkan ekonomi nanti begitu. Jadi mm. secara awam seperti itu. Nah, banyak juga yang mendung tadi, iklim tadi diciptakan karena ketidakpastian. Iya, iya. Kayak Sasa Ketidakpastian. nggak berani beli apa-apa Nah, karena nggak tahu ya, pasti apa ya, enggak. itu tingkat pribadi Sasa dan Iya. tingkat pribadi konglomerat, tingkat pribadi investor besar. Kalau keraguan seperti Sasa alami itu juga berada di mereka, itu berarti keputusan mereka tidak belanja, tidak investasi di Indonesia itu kan keputusan besar sekali yang menyangkut Hmm. nilai yang besar sekali. Dan kalau banyak yang melakukan seperti itu, ya itu tadi berarti akan mengganggu ekonomi semakin lagi-lagi. Nah, salah Hmm. satu sumber keraguan adalah kok ini Indonesia mau mencampuri hmm, apa ya, otonomi pengusaha atau kemandirian pengusaha dengan cara pengusaha tidak boleh ekspor. Ini terutama pengusaha, bukan terutama, khususnya pengusaha batu bara, sawit dan uh, Hmm. besi alloy. Nah, kok begitu ya? Nanti apakah bisa negara ini ekspor? Kan negara itu artinya pemerintah atau Hmm. danantara. Apa bisa Hmm. danantara nanti ekspor? Ekspor ini kan urusan rumit sekali. Hmm. Hmm. Ekspor itu juga tidak hanya menyangkut negara lain perlu barang, kita punya barang, kemudian mereka membeli, tidak menyangkut itu. Menyangkut administrasi yang sangat rumit, menyangkut analisa yang sangat, dan menyangkut kepercayaan. Hmm. 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 Itu Misalnya pentingnya begini, di situ. misalnya suatu saat Tiongkok tidak mau lagi membeli biji besi dari Hmm. Australia Hmm. karena Tiongkok marah terhadap Oke. sikap Australia yang tidak pro Tiongkok begitu. Oke. Oke. Padahal ekspor biji besi Australia itu menentukan kemajuan ekonomi Australia. Hmm. Tiba-tiba saja Tiongkok putuskan Berhenti. tidak mau Stop. beli lagi. Hmm. Padahal Tiongkok sangat-sangat perlu biji besi. Tapi kan Hmm. Tiongkok melihat biji besi kan tidak hanya dimiliki oleh Australia, juga saya Hmm. bisa beli juga dari tempat lain. Nah, begitu Hmm. juga. Ini saya sudah mulai dengar berita bahwa Tiongkok tidak mau lagi beli batu bara dari Indonesia. Saya sudah Hmm. mulai dengar akibat ketidakpuasan Tiongkok terhadap kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Misalnya uh, ada kabar bahwa pemerintah akan mengizinkan pesawat-pesawat tempur Amerika Amerika, melintasi ya, 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 Indonesia, kemudian ya, ya. Kertajati akan dipakai untuk pusat servis Hercules di
di Kertajati, jadi servis Hercules. Itu kan Hercules itu terbanyak yang pakai kan militer. Lama-lama nanti mula-mula servis Hercules, lama-lama ada pesawat tempur yang datang karena apa, nah, itu sangat tidak memuaskan Tiongkok. Nah, kalau sampai terjadi, ini namanya iklim. Dan ini terjadi di banyak sektor. Misalnya, apakah tadi Anda nyebut Alfamart dan Indomart nanti masih Iya, bisa hidup, nanti iya betul. investornya bagaimana, kemudian apakah ekspor sawit nanti ini lancar atau tidak lancar. Sasa, orang itu kalau belum pernah ekspor, kemudian akan ekspor, itu sulitnya bukan main. Ketipunya banyak sekali. Hmm. Ketipunya banyak sekali. Itu sistem pembayarannya bagaimana. Bahkan negara-negara tertentu itu sampai diingatkan, hati-hati kalau ekspor ke negara X ya, dokumennya harus teliti banget, jangan sampai ada titik yang salah penempatan dalam kontraknya. Jangan Hmm. sampai ada koma yang salah. Sampai ke koma, bukan hanya kata-kata. Sampai ke koma Hmm. dan Hmm. titik. Karena Hmm. nanti kamu nggak bisa nggak dibayar. Alasannya tidak begitu. Enggaknya. Bahkan menulis dolar, rincian dolar berapa 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 dolar berapa titik berapa itu bisa mengakibatkan tidak dibayar. Nah, yang seperti ini pengusaha pinter, jeli, Iya, teliti, iya. nah mereka ragu apakah nanti kalau Danantara yang ekspor juga Itu bisa owner. seperti swasta seperti ini. Nah, ini yang Iya. seperti ini banyak sekali yang NBG tadi kaitannya dengan APBN, kemudian Hmm. APBN kaitannya dengan banyaknya APBN dipakai, kemudian nanti nambalnya dari mana, kalau dari utangan, utangan nanti kalau terlalu banyak utang nanti melanggar undang-undang dasar, Hmm. juga belum tentu yang utangi ada, kalau toh ada minta bunga yang tinggi, itu dari segi teknis. Jadi banyak sekali hal seperti ini. Hmm. Sehingga bayangan saya, Sasa, kemarin itu kan ada keraguan. Ini kan belum tentu ekspor ditangani oleh satu pintu oleh Danantara ini jadi. Kan yang Iya, keberatan begitu banyak. Kan iya. sudah diingatkan nanti ini pengaruhnya kepada iklim investasi, kepada iklim ekonomi. Setelah diingatkan begitu banyak orang kan bisa saja pemerintah tidak jadi atau mau mundur segala macam begitu. Tapi kan akhirnya keraguan-keraguan ini Hmm. dicampuri oleh harapan mudah-mudahan mundur, mudah-mudahan tidak Iya, jadi. Ini iya, membuat iya. keraguan orang nggak mau ambil keputusan. Nah, Iya. bayangan saya setelah Hmm. diputuskan pasti jadi dan langsung dilaksanakan, maka pengusaha mulai ya sudah, sudah diputuskan, sudah nggak bisa berharap lagi.